Wah, ternyata ini caranya agar kamu mengetahui unsur hara apa sih yang dibutuhkan oleh tanamanmu. Kekurangan unsur hara ternyata dapat dilihat dari tampilan fisik atau tampilan luar dari tanamanmu. Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai selesai. Sobat Tani, setiap tanaman agar menghasilkan buah yang lebat tentunya memerlukan unsur hara yang diperoleh dari pupuk. Namun pemupukan ini kita tidak dapat melakukannya secara asal-asalan ya Sobat Tani. Kita harus tahu dulu nih pupuk yang sesuai dan cara pengaplikasiannya optimal sehingga pertumbuhan tanaman pun menjadi optimal. Makanya yuk kita bahas. Setiap tanaman membutuhkan unsur hara untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Tentunya di sini terdapat dua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Apa sih perbedaan dari kedua unsur hara tersebut? Nah, yang pertama, unsur hara makro. Unsur hara makro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Sedangkan unsur hara mikro, ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit, atau dalam kata lain tidak terlalu banyak ya Sobat Tani. Untuk contoh dari unsur hara makro ada magnesium, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Sedangkan untuk unsur hara mikro yaitu ada tembaga, besi, boron, mangan, molibdenum, dan juga seng. Pada dasarnya, setiap unsur hara ini sudah terdapat di dalam tanah secara alami ya Sobat Tani. Namun untuk kebutuhannya memang dirasa masih kurang optimal nih untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Padahal jika tanaman mengalami kekurangan unsur hara, ini bisa menyebabkan berbagai macam masalah. Salah satunya terhambatnya proses fotosintesis, pertumbuhan, serta terganggunya sistem-sistem reproduksi pada tanaman. Jika sudah seperti itu, tanaman akan lebih rentan terkena berbagai jenis masalah. Salah satunya terhambatnya proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan akan menurunkan hasil panen seperti kuantitas maupun kualitasnya. Makanya perlu diperhatikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Unsur hara makro dan juga unsur hara mikro sama-sama dibutuhkan oleh tanaman ya Sobat Tani. Namun untuk unsur hara makro ini memang lebih penting karena unsur hara makro lebih banyak diserap oleh tanaman dibandingkan dengan unsur hara mikro. Unsur hara makro seperti oksigen, nitrogen, dan juga karbon ini menyumbangkan sekitar 95% untuk keberlangsungan hidup tanaman. Makanya tidak heran nih kalau unsur hara makro ini dianggap mutlak dan sangat penting bagi tanaman. Nah, selanjutnya fungsi dari nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nah, yang pertama fungsi dari nitrogen. Nah, nitrogen ini berfungsi dalam fase vegetatif tanaman, yaitu dalam pembentukan cabang, batang, dan daun tanaman. Selain itu, nitrogen juga berfungsi dalam pembentukan protein, klorofil, dan juga asam amino, yang tentunya akan berperan dalam pembentukan sel-sel baru pada tanaman. Nah, tanaman yang kekurangan nitrogen ini dapat dilihat dari kondisi daun yang pucat dan pertumbuhan yang lambat. Nah, yang kedua fosfor. Nah, fosfor ini berperan dalam pembentukan akar dan juga pembungaan pada tanaman. Selain itu, fosfor juga berfungsi dalam pembentukan energi seluler dan juga transfer energi di dalam tanaman. Selain itu, berperan juga dalam sintesis RNA, DNA, dan juga enzim-enzim di dalam tanaman. Nah, untuk tanaman yang kekurangan fosfor ini, dia akan mengalami pertumbuhan akar yang terhambat dan terjadinya masalah-masalah dalam sistem reproduksi tanaman tersebut. Dan yang ketiga yaitu kalium. Nah, kalium ini berperan dalam mengatur keseimbangan air, proses fotosintesis, kemudian mengatur aktivitas enzim di dalam tanaman. Selain itu, kalium juga berperan dalam pembentukan bunga dan juga buah. Dan juga pemberian kalium ini dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan, seperti kekeringan dan juga suhu yang ekstrim. Nah, untuk tanaman yang kekurangan kalium ini dapat terlihat pada daun yang mudah layu dan juga menguning. Nah, bagaimana sih cara melihat tanaman yang kekurangan unsur hara NPK? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama, tanaman kekurangan unsur hara N. Nah, Sobat Tani bisa melihat nih, untuk tanaman yang kekurangan unsur hara nitrogen, yaitu pertumbuhannya akan terhambat, sehingga menyebabkan tanaman tersebut akan kurus dan juga kecil. Kemudian, pada tanaman yang kekurangan unsur hara nitrogen memiliki warna daun yang hijau kekuningan. Kemudian, pada daun yang tua, dia memiliki warna hijau yang pucat. Nah, kemudian daun tersebut akan menguning dan akhirnya layu.
Selain itu, Sobat Tani juga bisa melihat pada buah yang dihasilkan, yaitu pada tanaman yang kekurangan unsur hara N memiliki buah yang kecil, cepat masak, dan mudah rontok dengan sendirinya. Oke, yang kedua itu tanaman kekurangan fosfor. Nah, Sobat Tani bisa melihat nih, untuk tanaman yang kekurangan fosfor yaitu pertumbuhannya akan lemah, lambat, dan juga terhambat. Kemudian, pada daunnya dia akan berubah warna menjadi lebih tua dan merah mengkilat. Kemudian, pada buah yang dihasilkan, dia tumbuhnya tidak maksimal, kemudian buah kecil, dan juga akan cepat masak. Nah, yang ketiga yaitu tanaman kekurangan kalium. Di sini Sobat Tani bisa melihat nih, untuk tanaman yang kekurangan kalium yaitu akan timbulnya bercak-bercak berwarna merah kecoklatan. Dan akhirnya ini daunnya akan mati. Nah, kemudian pada daun yang tua, dia juga akan menggulung, kemudian mengering, dan akhirnya akan mati. Nah, pada buah yang dihasilkan, ini juga tidak maksimal nih Sobat Tani. Kemudian, buah yang dihasilkan ini pun tidak tahan simpan. Nah, bagaimana sih solusi untuk tanaman yang kekurangan NPK? Oke, yuk kita bahas. Nih, yang pertama, untuk tanaman yang kekurangan nitrogen. Nah, Sobat Tani bisa menggunakan pupuk urea, ZA, kalium nitrat, atau pupuk NPK dengan kadar nitrogen yang tinggi. Selain itu, Sobat Tani juga bisa nih menggunakan pupuk organik seperti PGPR atau menggabungkan antara pupuk kimia dengan pupuk PGPR. Nah, yang kedua, solusi untuk tanaman yang kekurangan fosfor. Nah, Sobat Tani bisa menggunakan pupuk dengan kandungan fosfor yang fasilis, seperti pupuk MAP, jika terlihat gangguan ataupun gejala warna keunguan pada fase vegetatif. Namun, pupuk MAP ini bisa digunakan jika terlihat gejala pada fase generatif juga ya Sobat Tani. Nah, yang ketiga, solusi untuk tanaman yang kekurangan kalium. Nah, Sobat Tani bisa menggunakan pupuk KCL, KNO3, atau pupuk NPK dengan kadar kalium yang tinggi. Atau Sobat Tani juga bisa nih menggunakan pupuk organik dengan kadar ataupun tingkat kalium yang tinggi. Nah, gimana nih Sobat Tani? Udah paham kan cara mengenali ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara? Jadi nggak usah bingung lagi ya Sobat Tani, kamu tinggal pilih pupuk yang sesuai dengan kondisi tanamanmu. Jika ada yang ditanyakan, kamu tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih buat like, share, dan juga subscribe YouTube Bertani Academy. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.